Kemudian bagaimana dengan bacaannya makmum? Apakah makmum masih wajib membaca suratul Fatihah di belakangnya imam? Nah, ini 4 imam madhab berbeda pendapat. Yang kalau kita kelompokkan, supaya lebih simpel, lebih sederhana, ada 2 kelompok besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus ta'mir Masjid Abu Bakar As-Siddiq beserta para imam, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada sore hari atau malam hari ini yang kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkah kaki kita untuk memenuhi panggilannya, melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin kita. Mudah-mudahan setiap ayunan langkah kita, setiap amal ibadah dan amal soleh kita dicatat oleh Allah sebagai amalan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada teladan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berdoa dan memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang layak dan pantas mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertemuan kini kita akan melanjutkan kajian fiqhus shalah, rukun salat yang ketiga, yaitu membaca suratul Fatihah. Para imam yang 3, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bersepakat bahwa membaca suratul Fatihah merupakan fardunya salat, merupakan rukunnya salat. Artinya, kalau ada orang yang melaksanakan salat tak membaca suratul Fatihah, maka salatnya rusak, salatnya tidak sah. Ya, karena mereka bersepakat bahwa membaca suratul Fatihah itu merupakan salah satu rukun atau fardunya sholat. Lantas bagaimana dengan pendapat Imam Hanafi? Imam Hanafi atau ulama-ulama madhab Hanafi yang dikenal dengan Al-Hanafiyah mengatakan laisat fardhan, bukan merupakan fardunya atau rukunnya sholat. Bal innama hiya wajibun bihaitsu law tarakaha amdan fa inna salatahu la tabtil. Ya.
membaca suratul Fatihah itu bukan rukun, melainkan wajibnya sholat. Ini menurut pendapat ulama madhab Hanafi, yaitu kalau tidak membaca suratul Fatihah, sholatnya tidak batal, sholatnya tetap sah, tetapi ia berdosa karena tidak membaca suratul Fatihah. Nah, itu menurut pendapat ulama madhab Hanafi. Apa dasarnya jemaah sekalian? Pertama, dasar yang mengatakan, yang berpendapat bahwa membaca suratul Fatihah itu merupakan fardunya atau rukunnya sholat. An Ubadah ibnu Samit, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah ibnu Samit, Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah pada setiap rakaatnya. Riwayat yang lain, la tujzi salatun la yuqra fiha bi Fatihatil kitab. Ya. Tidak sah atau tidak berpahala salat seseorang yang tidak dibacakan suratul Fatihah pada setiap rakaatnya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Hadis yang lain jemaah sekalian yang menguatkan pendapat yang pertama bahwa membaca Fatihah itu merupakan rukunnya salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Umirna an naqra bi Fatihatil kitab wa ma tayassara. Kami, kata Rasulullah, diperintah untuk membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat salat. Wa ma tayassara, dan ayat-ayat yang mudah. Ini jemaah sekalian. Kemudian apa dalil ulama madhab Hanafi yang mengatakan bahwa membaca Fatihah itu bukan rukunnya salat? Dasar pertama adalah suratul Muzammil ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat-ayat yang mudah dari Al-Qur'an. Di ayat ini tidak menyebutkan suratul Fatihah. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, idza qumta ilas shalah, Nabi bersabda, apabila kamu berdiri untuk melaksanakan salat, fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudunya atau wudumu, tsumastaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat, tsumaqra ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacalah surat atau ayat-ayat yang mudah dari Al-Qur'an. Sehingga kemudian jemaah sekalian, ulama Hanafi menyimpulkan al-mafrud, yang fardu atau yang rukun itu adalah membaca, ya, ayat-ayat yang mudah, ya, tidak dikhususkan pada suratul Fatihah. Ini jemaah sekalian. Didukung lagi dengan alasan mereka bahwa hadis-hadis yang memerintahkan membaca suratul Fatihah itu tidak mencapai derajat mutawatir. Karena Imam Hanafi ini untuk dalil masalah akidah dan ibadah yang bersifat prinsip itu harus mutawatir. Kalau tidak mutawatir, Imam Hanafi dan ulama-ulama madhab Hanafi itu tidak mengambilnya. Ya, itu jamaah sekalian. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara tiga imam madhab dengan madhab Hanafi. Bisa dipahami?
Ya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan bacaannya makmum? Apakah makmum masih wajib membaca suratul Fatihah di belakangnya imam? Nah, ini 4 imam mazhab berbeda pendapat. Yang kalau kita kelompokkan, supaya lebih simpel, lebih sederhana, ada 2 kelompok besar. Kelompok yang pertama, makmum tetap wajib membaca suratul Fatihah, ya. Yaitu pendapatnya madhab Syafi'i, ulama-ulama atau Syafi'iyah. Jadi madhab Syafi'i itu tetap mewajibkan bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah, meskipun itu di solat-solat jahriyah, solat-solat yang imamnya membaca suratul Fatihah dengan jelas atau jahar, makmum tetap diwajibkan membaca suratul Fatihah. Dasarnya adalah keumuman hadis-hadis yang disampaikan tadi, hadis Ubadah ibnu Samit dan hadis Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya tidak sah atau tidak ada solat yang tidak dibacakan suratul Fatihah pada setiap rakaatnya. Atau hadis Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya umirna, kami diperintah, kata Nabi, untuk membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat solat, ya. La tujzi salatun la yuqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak akan berpahala salat yang tidak dibacakan suratul Fatihah pada setiap rakaatnya. Ini alasan madhab Syafi'i, sehingga kemudian mewajibkan, ya, bagi makmum meskipun di salat-salat jahriyah untuk membaca suratul Fatihah, kecuali apabila makmumnya masbuk. Nah, apabila makmumnya masbuk, maka dalam pendapat madhab Syafi'i, nah, tidak wajib membaca suratul Fatihah, yaitu apabila makmum datang, imam sudah hampir selesai baca suratul Fatihahnya, atau imam sudah ruku', maka makmum tidak perlu menunggu membaca suratul Fatihah, tetapi ia harus ikut ruku' bersama imam. Itu jamaah sekalian. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Abu Bakrah, ya, bahwasanya makmum yang masih mendapatkan rukuknya imam, maka ia mendapatkan 1 rakaat. Nah, itu jamaah sekalian. Kemudian di dalam hadis riwayat Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu untuk diikuti oleh makmum. Artinya ketika imam rukuk, maka makmum yang masbuk tadi tidak perlu membaca suratul Fatihah, dia langsung ikut rukuk bersama imam, karena imam itu wajib diikuti gerakannya oleh makmum. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam itu bertakbir, makmum hendaklah mengikuti, ya, untuk melakukan takbir. Apabila imam rakaah ruku' farka'u, kata Nabi, maka ikutilah imam, yaitu melakukan ruku'. Itu pendapat yang pertama, jamaah sekalian, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama madhab Syafi'i, bahwa makmum juga wajib untuk membaca suratul Fatihah. Adapun madhab-madhab yang lain, seperti madhab Maliki misalnya, madhab Hambali,
termasuk juga madhab Hanafi, ya, tidak wajib bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah. Apa dasarnya? Ya, hadis riwayat hadis Nabi yang berbunyi, man kana lahu imam, ya, barang siapa yang salat bersama imam, fa qiraatul imam lahu qiraah, maka bacaannya imam sudah menjadi bacaannya makmum. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, didukung lagi dengan ayat yang menguatkan, ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila diperdengarkan bacaan Al-Qur'an, maka simaklah. Jadi ketika imam membaca suratul Fatihah, makmum diperintah untuk menyimak bacaan suratul Fatihah tersebut. Ketika imam membaca surat-surat berikutnya, maka makmum diperintah untuk menyimak bacaannya imam tersebut. Itu jamaah sekalian yang menjadi alasan atau dalil kenapa, ya, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi tidak perlu bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah di belakang imam yang imamnya membaca secara jelas, secara jahar. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam pendapatnya Imam Malik, ya, beliau mengatakan mandub fis sirriyah, disunnahkan bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah pada solat-solat sirriyah, yaitu solat zuhur, solat asar, rakaat ketiga, solat maghrib, rakaat ketiga dan keempat, solat isya. Nah, itu disunnahkan untuk membaca suratul Fatihah, kata Imam Malik. Adapun pada solat-solat yang jahriyah, yang imam membaca keras bacaan surat Al-Fatihahnya, maka makruh bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah. Ini kata Imam Maliki. Bahkan Imam Hanafi itu mengharamkan. Jadi tidak sekedar memakruhkan, tetapi mengharamkan makmum membaca suratul Fatihah ketika imam membaca surat Al-Fatihah dengan jelas. Nah, inilah perbedaan di antara para ulama. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menyikapi, nah, perbedaan di antara para ulama? Ya, tentu pertama kita bisa mengambil salah satunya. Misalnya di Indonesia itu kan umumnya menggunakan madhab Syafi'i. Ya sudah, ikut madhab Syafi'i saja, yaitu membaca suratul Fatihah bagi makmum, ya, meskipun itu di solat-solat jahriyah, monggo. Atau ikut madhab Maliki misalnya, di mana kalau madhab Maliki itu hanya makmum hanya membaca suratul Fatihah pada rokaat-rokaat sirriyahnya. Adapun untuk rokaat jahriyah, ya, itu tidak perlu membaca suratul Fatihah. Bisa dengan seperti itu jamaah sekalian. Atau pendapat yang cukup menengahi adalah pendapatnya madhab Hambali. Meskipun sholat jahriyah, rokaat yang Fatihahnya dibaca nyaring, itu tetap dianjurkan membaca suratul Fatihah bagi makmum. Kapan membaca surat Al-Fatihahnya? Menurut Imam Hanafi, menurut Imam Hambali dan ulama-ulama madhab Hambali, yaitu pada saktatil imam, ketika imam jeda dari membaca ayat-ayat pada suratul Fatihah, atau setelah selesai membaca suratul Fatihah dan amin. Nah,
Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis lain yang menguatkan pendapatnya Imam Hambali ini. Yang kalau di Indonesia pendapat ini cenderung diikuti oleh Muhammadiyah. Nah, apa hadis-hadis yang menguatkan? Pertama jamaah sekalian, an Ubadah ibnu Samit, dari sahabat bernama Ubadah ibnu Samit, qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha. Sahabat Ubadah ibnu Samit ya menyaksikan salat subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulat alaihil qiraah, di mana Nabi merasa terganggu ketika membaca suratul Fatihah dan surat-surat yang lain setelah surat Al-Fatihah. Falamma insarafa qala inni arakum taqra'un wara'a imamikum. Setelah selesai sholat subuh, Nabi kemudian berkata, ya, saya mendapatkan, saya melihat, kata Nabi, kalian membaca surat di belakang imam, di belakangku, kata Nabi. Qala qultu ya Rasulullah, i wallahi. Ubadah ibnu Samit kemudian menjawab, benar ya Rasulullah, wallahi kami melakukan hal itu. Jadi bukan hanya Ubadah ibnu Samit, tapi sahabat yang lain, jamaah yang lain itu juga ikut membaca suratul Fatihah dan surat-surat yang lain. Qala, Nabi kemudian bersabda, la taf'alu, jangan kalian lakukan lagi hal itu, illa bi ummil Quran, kecuali surat Al-Fatihahnya saja yang kalian baca. Itu kata Nabi. Nah, fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena salat itu tidak sah tanpa bacaan suratul Fatihah, hatta bagi makmum. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang kedua jamaah sekalian, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataqrauna fi salatikum wal imamu yaqra, apakah kalian membaca ya ayat-ayat Al-Qur'an sementara imam membaca dengan bacaan yang jelas? Fala taf'alu, jangan kalian lakukan hal itu. Wal yaqra ahadukum bi Fatihatil kitab fi nafsihi, cukuplah kalian membaca suratul Fatihah pada diri kalian. Maksudnya adalah dengan bacaan yang tidak nyaring, yang hanya didengar oleh diri sendiri. Nah, dua hadis ini jamaah sekalian ya memberikan satu penjelasan kepada kita, bahwa yang pertama adalah makmum tetap membaca suratul Fatihah ya. Karena yang dilarang oleh Nabi ya surat yang lain. Adapun suratul Fatihah tetap untuk dibaca oleh makmum. La taf'alu illa bi ummil Quran, kata Nabi. Jangan kalian membaca surat di belakang imam kecuali ya Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Nah, itu penjelasan yang pertama yang dapat kita tangkap dari kedua hadis di atas. Pelajaran yang kedua adalah membaca suratul Fatihah ya, itu di sela-sela imam membaca ayat-ayat suratul Fatihah, atau setelah selesai membaca suratul Fatihah. Seperti apa contohnya? Begini jamaah sekalian, kalau kita memilih membaca suratul Fatihah di sela-sela imam membaca suratul Fatihah, maka contohnya seperti ini. Ketika imam misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, makmum Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi mengikuti bacaannya imam dengan bacaan yang sir, yang hanya didengar oleh dirinya sendiri.
Nah, ini contoh ya, membaca suratul Fatihah fi saktatil imam, ketika imam jeda dari ayat ke ayat pada suratul Fatihah. Karena memang sunnahnya membaca suratul Fatihah ya, termasuk ayat-ayat yang lain, berhenti pada setiap ayat. Jadi tidak menggandeng ayat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Meskipun nafas si imam itu panjang. Contoh misalnya jemaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan menyambung ayat pertama dengan kedua dan seterusnya. Ini tidak sunnah. Yang sunnah itu adalah berhenti pada setiap ayat. Sehingga kemudian makmum dapat mengikuti ya, ayat demi ayat saat imam jeda antar ayat itu. Nah, ini cara pertama membaca suratul Fatihah. Cara yang kedua adalah setelah imam selesai membaca Fatihah dan amin. Nah, maka imam ya selayaknya memberikan jeda waktu beberapa saat supaya apa? Makmum membaca suratul Fatihah sebelum imam ya melanjutkan ya bacaan pada ayat-ayat yang atau surat yang lain. Bisa dipahami jemaah sekalian? Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau makmum masbuk? Apakah tetap membaca suratul Fatihah? Tadi kita sudah menjelaskan. Nah, kalau makmum masbuk maka tidak perlu membaca suratul Fatihah, langsung mengikuti gerakan imam. Ustadz, saya masbuknya imam di tengah-tengah membaca surat. Nah, ketika saya membaca suratul Fatihah dapat 3 ayat dari 7 ayat suratul Fatihah, makmum ruku. Nah, apakah mohon maaf, imam ruku, apakah makmum menuntaskan bacaan Fatihahnya? Tidak perlu. Dia langsung ikut ruku bersama imam. Nah, itu jamaah sekalian. Ya, karena perintahnya adalah ya mengikuti gerakan imam. Apabila imam ruku, maka makmum kemudian ikut ruku. Nah, seperti itu. Ya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang terakhir dari bahasan membaca suratul Fatihah ini adalah membaca al-basmalah, apakah harus jahar atau boleh sir, atau bahkan barangkali nggak perlu baca basmalah. Nah, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pendapat. Yang kuat adalah pendapat pertama dan kedua. Adapun pendapat yang ketiga dinilai oleh Said Sabiq tidak kuat. Pendapat yang pertama adalah bahwa membaca basmalah itu tetap jahar. Ya, baik imam maupun kalau makmum kan memang sunnahnya atau bacaan Fatihahnya kan sir. Nah, ini berarti fokusnya pada imam. Ya. Jadi pendapat yang pertama, imam tetap membaca jahar. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Seperti itu. Apa dasarnya jemaah sekalian? An-Nu'aim al-Mujmir, dari sahabat bernama Nu'aim al-Mujmir, qal berkata, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah." Saya, kata Nu'aim al-Mujmir, ya, salat di belakang sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Artinya apa? Sering bersama Nabi. Kalau sholat, ya dekat Nabi tentunya, di belakang Nabi tentunya, karena sering bersama Nabi. Ya, beliau menghabiskan
3 tahun waktu beliau sampai Nabi meninggal dunia itu mulazamah, senantiasa membersamai Nabi kemanapun Nabi berada, kemanapun Nabi pergi. Nah, Nu'aim al-Mujmir ini sholat di belakang Abu Hurairah dan mendapatkan Abu Hurairah itu membaca basmalah dengan jahar, dengan jelas. Jadi, faqara'a bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya dengan jahar. Ya. Wa idza sallama, ketika selesai sholat, mengakhiri sholatnya dengan taslim, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Qala, Abu Hurairah berkata, walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah. Demi Allah, kata Abu Hurairah, saya ini adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Nabi. Artinya apa? Abu Hurairah mendapatkan Nabi membaca basmalahnya pada suratul Fatihah itu secara jahar. Nah, ini dasar bagi kita yang akan menjaharkan bacaan basmalah, khususnya ketika menjadi imam. Nah, di Masjid Abu Bakar, Ustadz Nur Zaman tidak pernah mensirkan bacaan basmalahnya. Nah, setahu yang saya jadi makmum beliau. Betul Ustadz ya? Selalu jahar ya. Nah, tidak pernah mensirkan, selalu jahar bacaan basmalahnya. Nah, Ustadz Faizun kayaknya juga ya. Ustadz Diki selalu jahar. Dasarnya adalah hadis riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya dari Nu'aim al-Mujmir yang sholat di belakang Abu Hurairah, dan Abu Hurairah membaca basmalahnya dengan jahar. Kemudian pendapat yang kedua, membaca basmalahnya dengan sir. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, dan seterusnya. Siapa yang seperti itu di Abu Bakar? Ustadz Fir'adi. Sering mensirkan bacaan basmalahnya. Kemudian khotib-khotib Jumat, kalau sejumatan di sini itu seringkali mensirkan apa? Basmalahnya. Karena para khotib itu ngerti, ini adalah masjidnya Ustadz Fir'adi. Ustadz Fir'adi bacaannya sir, maka saya juga ikut sir. Nah, seperti siapa? Ustadz Ali Murtada, Ustadz Samson kemarin itu juga basmalahnya disirkan ya. Nah, seingat saya kemarin itu disirkan. Nah, apa dasarnya ya membaca sir basmalah pada suratul Fatihah? An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, qal, berkata, shallaitu ma'a Rasulillah, saya salat di belakang Rasulullah. Wa Abi Bakar, di belakang Abu Bakar juga pernah, ketika Abu Bakar jadi khalifah. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal dunia, Umar ya didaulat menjadi Amirul Mukminin, menjadi pengganti Abu Bakar. Nah, Umar juga. Kemudian setelah itu Utsman. Jadi Anas bin Malik ini dikaruniai umur yang sangat panjang oleh Allah, sehingga selain mengikuti kepemimpinan Nabi, juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bahkan begitu. Nah, apa kata Anas bin Malik? Falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Saya kok tidak pernah mendengar Nabi, mendengar Abu Bakar, mendengar Umar dan Utsman ketika mereka menjadi imam menjaharkan bacaan basmalahnya. Ini kata siapa? Anas bin Malik.
Dan dalam riwayat yang lain, ya, shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya salat di belakang ya Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman, wa kanu la yujhiruna bi bismillah, mereka tidak menjaharkan bacaan basmalahnya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya. Nah, itu jamaah sekalian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari hadis-hadis di atas menyimpulkan bahwa ya kadang-kadang Nabi itu membaca basmalah dengan jahar, kadang-kadang membaca dengan sir. Nah, itu kesimpulan dari siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, maka saya mencoba mengamalkan dua-duanya ya. Kadang membaca jahar basmalahnya, kadang juga membaca sir basmalahnya. Ya, silahkan, ada dasar-dasarnya. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, pendapat yang ketiga adalah tidak membaca basmalah. Jadi langsung Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Said Sabiq, pendapat yang ketiga ini wa hadzal madhhab laisa bil qawi, tidak kuat. Kenapa? Karena yang kuat itu adalah basmalah menjadi bagian atau ayat pertama dari suratul Fatihah. Nah, ini yang kuat, yang disepakati oleh jumhurul ulama, sebagian besar ulama, bahwa Al-Fatihah itu adalah sab'ul mathani. Ayatnya adalah ada 7. Ayat pertama basmalah. Adapun imam yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah, ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 6 dan ke-7-nya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7-nya. Nah, jadi membagi 2 ayat terakhir. Bagian pertama dianggapnya sebagai ayat yang ke-6, bagian yang kedua dianggapnya sebagai ayat yang ke-7. Nah, itu jamaah. Jadi tetap ketemunya adalah 7 ayat. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pembahasan terkait dengan membaca suratul Fatihah sebagai rukun yang ketiga dari salat. Beserta berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan membaca suratul Fatihah. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan atau tambahan, dipersilahkan. Baik, yang disepakati oleh sebagian besar ulama, jumhur ulama, bahwa basmalah itu di dalam Al-Quran hanya ada 2, yaitu ayat pertama suratul Fatihah, dan satunya lagi di surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada 2 ini yang disepakati oleh jumhurul ulama. Adapun setiap awal surat kecuali suratul Taubah itu ada basmalahnya, ini tidak disepakati. Ya. Sehingga apa? Karena tidak disepakati, ya mau baca atau tidak itu pilihan. Mau baca atau tidak itu pilihan. Jadi kalau di dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan innaha ayatun mustaqillatun unzilat lit tayammun wal fasl bainas suwar, bahwa basmalah itu hanya untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Jadi tidak disepakati sebagai bagian dari setiap surat. Yang disepakati itu hanya bagian dari surat Al-Fatihah ayat pertama, dan salah satu ayat dari surat An-Naml.
Gitu Pak Jayus ya. Monggo, itu pilihan mau baca atau tidak. Begitu ya. Karena tidak disepakati oleh para ulama. Yang disepakati itu atau sebagian besar pendapat ulama adalah bahwa basmalah itu ayat pertama suratul Fatihah. Adapun basmalah pada setiap awal ayat kecuali suratul Taubah, ini hanya untuk memisahkan antara suatu surat dengan surat yang lain. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim pada suratul Fatihah itu ayat pertama. Tetapi pada surat-surat yang lain itu tidak diberi tanda sebagai ayat pertama, tidak. Hanya pemisah saja dari atau antara satu surat dengan surat yang lain. Bisa dipahami Pak Jayus ya? Nah, seperti itu. Kita buka misalnya surat-surat pendek yang banyak basmalahnya itu. Apakah di akhir basmalah itu ada tanda ayat 1? Tidak ada. Misalnya surat Al-Ikhlas, Qul Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak ada tanda ayat 1. Baru Qul huwallahu ahad ayat pertama, Allahus samad ayat kedua. Nah, seperti itu. Maka dengan demikian itu pilihan saja, kita mau membaca basmalah pada setiap awal ayat-ayat, pada setiap awal surat-surat tersebut atau tidak. Itu Pak Jayus. Baik, demikian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.